Sinteyong terlambat dikit coret ya. Saya tentrem. Sepak bola ya buat sampingan aja lah. Buat sampingan. Kalau kayak gampang mah kita udah ini kan nggak tahu kemana kan kita. Halo, selamat malam Ricky People. Kembali lagi bersama gua Lutfi dan sama satu lagi teman gue yang nggak kalah serunya. Halo, gue Hanipai. Kembali lagi di sini gue udah kedatangan narasumber istimewa nih. Udah jelas ada di sini ada Rino, Main bola nih. ini pemain bola, fotografer juga lah ya kan. Anak UPJ deh. Ya, anak UPJ. Atlet nyobain jadi seniman. Iya, bisa seperti itu. Dan ada juga di pojok paling kiri ya kan, nggak kalah menarik, orang-orang juga udah tahu, apalagi Anjay. The Sungkars ya kan nih sih. Ada Langsung kenalin Jamil. Dedi sendiri. Boleh kenalin diri sendiri kan? Apaan? Berarti Nama, kalau misalnya nama gue Jamil gitu. Nah, ngomong-ngomongin masalah diri masing-masing nih, di sini akan pembahasan sedikit lah ya kan tentang kenapa sih lu memilih di bidang itu, artinya kenapa lu kayak lu memilih sebagai editor, kenapa kalau lu memilih sebagai pemain bola tuh kenapa, pasti lu punya alasan kan. Dari Rino sendiri nih, Rino gimana nih pendapat lu? Maksud Kalau lu kenapa masih konsisten di bola gitu. Iya, iya kalau lu jadi seniman, Kuliah lu nyebrang nih. Iya. masuk timnas susah no. Sebenarnya makan sih Sinteyong terlambat dikit coret ya. Saya tentrem. Iya. Iya anjing. Iya. Ini rokok apaan nih? Jangan minyak ini aja nggak boleh. Saya tentrem langsung di depak di timnas. Ya kalau dari gue sih masih konsisten bola, ya mungkin itu juga nggak bakal atau nggak mungkin juga sampai jenjang paling atas gitu. Soalnya sekarang juga banyak cabangnya, kayak gue ngambil seniman, belajar. Ya mungkin kalau kayak sekarang sepak bola ya buat sampingan aja lah. buat sampingan. Sampingannya tuh yang kayak gimana tuh maksudnya? Ya misalkan kalau kayak sekarang nih, kayak sekarang kan lagi pandemi begini, terus liga belum ada yang jalan, kompetisi tarkam juga belum mulai. Ya mungkin kalau ada orang ngajak main, ya mungkin sekarang sih kayak trofeo aja gitu, kayak trofeo. Oh, match iseng ya. Iya, trofeo 3 tim. Nanti yang juara 1 ya adalah hadiahnya. Nanti ada juga orang yang ngajak, misalkan pas udahan nih tandingnya, ntar dikasih lah berapa gitu. Soalnya kalau tarkam juga yang resmi sih selama pandemi ini kayaknya belum ada. Ngomong-ngomong seniman nih, maksudnya lu sendiri itu kan main bola juga gitu, apa fisik lu nggak terpengaruh gitu ke situ? Seniman yang seperti apa sih lo kan gitu? Ya kalau di diri sendiri sih, kalau ke seniman lebih tertarik ke fotografer sih. Fotografer ya. Nih, sekarang kita nyebrang lah kali ya. Ke sebelah kiri kita ya. Nyebrang lah langsung ke sebelah kiri. Ini sekarang pekerjaannya sibuk banget. Sibuk. Parah. Dicari susah nih. Cari susah. Ini entertainment. Oke. Dia ngedit kuat dah. Begadang-begadang tentu nggak mempengaruhi daya tahan tubuh. Pengaruh lah. Oh. Itu. Buatnya lu nggak tidur 2 hari pasti inilah. Iya. Langsung ini halusinogen langsung. Halusinogen. Tapi Nggak tahu bisikan gaib apa gitu. Iya. Kan itu anjing ini udah capek gue nih gitu. Karena kan nerapin pola makannya nih. Jadi lu akbar gitu. Asik. Itu ya pasti inilah ibaratnya gue begadang kan, kayak begadang. Tapi ya gue kalau begadang tuh sekarang tuh kalau lagi ini aja sekarang nih lagi bener-bener deadline-nya lah gitu. Kayak konten spesial, konten yang udah ada endorsannya. Kalau yang konten yang iseng-iseng mah siapa lu mau nian mau nyuruh gue kagak tidur gitu. Kayak gitu.
bayaran gue segini kalau gitu kan ibaratnya bukannya mata duitan kan gitu. Nah pas lagi ya gitu deh ibaratnya sekarang mah gue ini juga kan kadang kan pernah kan gue ditegur sama teman gue kan yang ibaratnya agak seniman kan gitu. Ibaratnya di saat lu kerja keras lu harus kasih reward buat lu sendiri lah gitu. Seenggaknya kan lu liburan atau jaga pola istirahat itu kan hak tubuh lu. Oh iya, harus ada porsinya ya buat tubuh sendiri ya. Iya, nggak apa-apa sih kalau misalkan kita kayak masih merintis masih begadang kan ibaratnya mau kayak nggak gampang kan kalau gitu. Iya. Iya, kalau kayak gampang mah kita udah ini kan nggak tahu kemana kan kita. Gue juga penasaran kenapa sih lo lebih memilih di dunia ini dibanding atau lo menjadi seorang pembisnis lah seenggaknya gitu. Alasan lo sendiri itu apa sih maksud lo? Yang awal lulus SMK itu gue kerja gue di MAP ngelamar outsourcing gitu. MAP outsourcing diterima di Sportation 2 hari kedua udah cabut gue udah kabur. Itu kenapa tuh? Inian bukan passion gue. Oh iya. Lu bayangin lu diri dari jam 10 sampai 10 pagi 10 malam kan diri doang kan nunggu orang beli. Iya perlu ya passion itu ya. Iya. Misalnya kayak percuma lu ngejalanin pekerjaan walaupun dibayar tapi lu nggak suka gitu. Iya. Iya sih. Itu sih boleh aja sih kalau seandainya kayak apa dah. Kayak misalkan ini mau nggak mau harus gue jalanin lah gitu. Iya, bisa. Berarti buat backupan ekonomi, tapi kan di sisi lain kan lu jangan terlalu terpaku sama jangan terlalu ibaratnya bahasa kasar sih jangan terlalu baik sama itu orang lah gitu. Ibaratnya lihat dulu dia ngasih kebaikan ke gue kan berapa banyak kan gue ngasihnya serupa lah gitu. Oh gitu ya. Iya lah lu digaji UMR kalau kerjanya Nggak sesuai gitu ya. 18 jam terus nggak ada liburnya mah itu mah perbudakan kan itu namanya. Slavery. Karena kan sesuai hobi gitu bang. Iya. Pas lagi itu gue kerjanya jadi SPB kan SPB ini akhirnya gue ya udah deh sambil gue nunggu yang ada yang cocok nian deh gue menggalih nasi gitu. Oh menggalih nasi. Menggilas gitu. Menggelas itu artinya menjual ya. Iya jualan nasi bantu bokap gitu. Oh tapi lo sendiri nih keturunan Minang ya? Oh iya. Minang. Dengar Minang itu kan lebih erat kalau kita ini kan ibaratnya yang orang dagang tanah abang. Iya pasti ya orang ya kan. Stereotipnya wah orang Padang pasti pandai berdagang. Ya kenapa nggak memilih berdagang aja gitu? Iya dibanding lu kuliah juga kan? Iya. Ini kenapa lu nggak dagang langsung cepet dapat duit kan? Kayak kuliah lama-lama, cuma ujung-ujungnya kan nyari duit juga gitu. Lu buang duit dulu, ya kan? Kuliah. Padang kan pandai berdagang gitu. Nah, gue ngeliat kalau misalkan kayak dagang itu kan nggak harus dagang garmen doang, ya itu garmen doang. Terus gue kan dagangnya di bidang lain gitu, kayak jasa gitu, jasa dokumentasi, jasa apa gitu. Ya ibaratnya kan gue kalau yang gue sekarang nih yang jadi sungker nih. Gue bukan jatuhnya bukan kerja gitu, tapi kerja sama gitu. Ibaratnya mitra gitu. Jadi gue nggak gue berhak buat ngajuin tuh ini setuju nggak ide setuju atau enggaknya ide gue ini suatu kayak keputusan ketika lagi produksi syuting lah gitu. Gue berhak buat negosiasi gitu. Gue nggak setuju kayak gini gitu. Gue harus ya ibaratnya yang gue nyaman di sini lah kayak gini dah sistemnya gitu. Kan lagi pula juga kalau gue jatuhnya nian ke garmen yang dagang banyak gitu. Gue nyari market yang inilah yang masih belum terjamah sama orang awak kan. Tapi gue nian dagang itu juga dagang. Jangan disalahin mentang kerja syuting itu gue nggak ada jiwa entrepreneurnya juga kan. Ibaratnya gue kan kerja di sini kan jatuhnya ngambil ilmu ya. Iyalah. Main dagang aja ibaratnya gue bisa nih bikin produksi kayak video TV gitu, standar TV web series. Tapi kan pas lagi itu kan kalau lu nggak belajar sama perusahaan, nggak belajar sama ini ya kadang-kadang ya ini kan umurnya nggak tahan lama kan gitu. Gak ada pengalaman juga ya kan kayak. Iya. Nah kalau buat Rino sendiri nih, Rino kan lu masih aktif kuliah ya No ya? Lu sendiri masih aktif kuliah. Gua taunya juga lu sempat pindah jurusan dari psikologi ke komunikasi. Nah, apa yang membuat lu menjadi pindah jurusan gitu? Jurusan? Iya. Ya satu sih
kurang dapat lingkungan di situ, kurang dapat lingkungan waktu di kuliah semester 1 psikologi. Maksudnya itu apa ya, kayak kurang bergaul lah situ. Jadi yang namanya kuliah juga kita harus dapat nih pergaulannya, tapi kalau emang nggak dapat juga mau apa-apa itu susah. Iya. Itu yang buat ya gue pindah satu ke ilmu komunikasi. Nah, kenapa milih di Ilkom? Satu di situ juga rata-rata bukan karena gampang. Satu situ ya teman-teman gue juga pada di situ. Nah, habis itu banyaklah saudara-saudara yang berkarya di Ilkom gitu. Banyak ya. Berkecimpung di dunia komunikasi itu ya. Di dunia ilmu komunikasi. Jadi satu sisi ya gue mikir kalau gue yang di Ilkom gue teleponin. Nah terus nggak cuman ke teman gue bisa belajar, tapi ke abang-abang gue, abang-abang sepupu gue yang udah bekerja di sini di situ, gue bisa belajar di situ. Tapi kuliah sendiri itu niat dari hati lo ya? Niat dari hati. Iya. Iyalah. Kadang kan orang kuliah kan nian nih, dia udah merasakan passion gue udah di sini nih gitu. Tapi terkadang nian dia cepet hancur juga gara-gara nian lawan malasnya nggak dilawan. Melawan rasa malas. Iya, ibaratnya lu mau jurusan apaan aja, kalau lu ya pasti ada yang namanya inilah gitu, kayak enak-enaknya lah gitu. Ibaratnya kalau nggak dilawan, kalau misalnya gue malas lah gitu, gue susah gitu. Ya ini ibaratnya dilawan malasnya kayak gitu. Sama aja kayak dunia kerja ya, pasti lika-likunya juga pasti ada ya kan? Pastilah, mukanya kan nggak gampang gitu. Bisa lu sampai di titik ini nih, Ah. proses kan yang lu lalui pasti panjang kan? Ah, Coba kasih saran ke freaky people. asik Gimana- freaky people. Bagaimana Anjing. Namanya freaky people. Iya. bagaimana caranya buat mengatasi itu semua bisa sampai di titik saat ini? Nian, ibaratnya ya gue ngelakuin ini nih asli mah ya males gue gitu, capek lah gue kayak kerja kadang nggak tidur nggak ini gitu. Tapi kan gue di sisi lain kan gue punya ekonomi, ibaratnya ya bapak gue sama gue orang ibaratnya bukan orang kaya kan itu, mau nggak mau kan gue yang bangkitin batang yang terendam gitu, naiki ibaratnya ya gue harus berhasil lah gitu. Seenggaknya masa gue dari lahir sampai meninggal susah mulu gitu. Ya berarti ya caranya ya gue lawan, gue paksain pokoknya. Emang gak enak kadang-kadang kan kayak ibaratnya kerja di bawah tekanan, tapi ya ini harus dilawan lah gitu. Dipaksain lah, semuanya dipaksain. Kayak dari contoh kecilnya kan kayak dia itu suka begadang mulu gitu. Nah kalau lu mau jadi orang yang bangun pagi mulu ya beneran dilawan itu. Apa-apain lah yang dari hal-hal kecil lah gitu. Yang penting lawan aja dulu, malas gitu. Intinya lawan malas ya lu bisa. Iya, lu harus belajar. Misalkan belajar dari misalkan rumah lu di Tangerang, anjir belajarnya di Jakarta Utara lagi ya, samperin aja. Nah kalau buat anak muda, Rino sendiri nih, Aja anak udah ini. apa sih pesan-pesannya gitu buat kayak lebih banyak anak muda sekarang mikirnya buat apa gue kuliah, buat apa gue ini segala macam. Kalau ujung-ujungnya kerja. Nah dan Rino sendiri Iya. ini FYI juga, Rino ini anak rantau lah ya. Artinya lo di sini bukan sama orang tua lo ya. Betul. Nah, boleh dikasih motivasi lah buat anak-anak yang baru lulus nih, biar Buat freaky people yang nonton. freaky people yang nonton bagaimana biar rasanya tuh termotivasi untuk kuliah gitu. Ya sebenarnya sih simpel sih bang. Apa ya? Lu punya satu prinsip aja udah gitu. Apa tuh? Lu mau kuliah. Lu mau enggak usah. Udah lu fokus kerja gitu. Kalau di gue sih gitu. Kalau Daripada gitu ya. lu apa ya? Di hati kecil lu nggak mau nih lu kuliah, tapi lu terpaksa. Nah terus lu ngejalaninnya yang apa kata Bang Nyamil tadi, bilang males. Jadi ya terbengkalai aja gitu. Intinya Lawan aja kalau emang lu udah punya niatan, terus di tengah perjalanan banyak godaan pasti itu. Ya udah, lu inget niat lu mau lulus. Nah terus lu mau lebih sukses. intinya niat dari hati kita ya, maksud gua Iya. jangan karena paksaan juga gitu kan. Iya benar. Kalau ini lawan malas ya kan kadang-kadang kan ada tuh
anak yang apa dah bapaknya kaya, emaknya kaya kan gitu. Akhirnya dia ya masuk di zona nyamannya aja lah gitu. Iya. Padahal dia nggak mikir aja gitu kayak apa dah ya 30 tahun lagi ya lu bapak lu emang masih yakin masih kaya gitu. Itu dia. Kalau nggak mau lu harus ini gitu nyari ilmu kemana gitu. Nah, orang ya jangan sampai jadi anak rumah terlalu anak rumahan banget sih gitu. Ibaratnya lu butuh komunikasi sama orang-orang kan nyari ilmu baru, nyari ini yang apa gitu. Apalagi kan kalau yang kayak buat anak-anak yang kuliahnya di rantau nih, di perantauan, kita udah jauh nih dari orang tua. Nah terus orang tua misalkan kita jauh dari orang tua di kampung, orang tua udah berharap kita baik-baik aja. Nah terus akan lulus anaknya rajin di situ. Nah makanya itu kita harus punya niatan yang benar-benar gitu, biar sesuai apa yang diharapkan dengan orang tua. Jadi yang buat anak muda ya ini deh, mendingan ya manfaatin banget lah masa muda lah gitu, masa muda. Yang penting mah tetap lah terakhir lah itu harus berprinsip Al-Quran dan hadis gitu hidup. Iyalah, ibaratnya orang apa dah, ibaratnya gimana mau dikasih sama Allah ibaratnya sama Allah yang akrab gitu. Ntar pas lagi sulit ini dah baru dah nangis ya Allah kan gitu. Ibaratnya ya mau apapun bakatnya ya landasin nama agama lah gitu. Dia selalu ingat sama Allah. Iya sama Allah. Udah sekian aja. Terima kasih Jamil, Rino waktunya. Ini kantor gue kayak gini nih kan nih udah kayak Jogja. Iya, kita lagi ada di mana nih? Daerah Lebak Bulus. Ini tepatnya lokasi di mana? Kantornya The Siren Sungkar Family. Iya. Lu salah. Alamatnya lihat aja di vlognya lah gitu. Alamatnya lihat aja di vlog lah ya kan. Iya. Gitu. Kita dikasih main kesini aja udah seneng ya kan. Iya. Kantornya gini udah kayak Jogja. Iya. Apa kita mau bikin sesi grebek? Wah, Wah. komen di bawah ini. Iya. Kalau Tapi nunggu renov dulu yang kantor dalam. Iya. Ya udah sampai ketemu lagi. Bye bye. kita datangin langsung Tengku Wisnunya juga boleh. Iya.